Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Aca. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Superlab 3 ya teman-teman. Sebelumnya kalian bisa mendownload file Superlab terlebih dahulu melalui Google Drive yang linknya sudah saya bagikan pada bab pendahuluan ya teman-teman. Nah, jadi di sini itu ada instruksinya ya teman-teman. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu Basic Configuration. Nah, pada bagian ini kita akan melakukan konfigurasi hostname pada setiap router dan switch sesuai dengan nama pada display, lalu konfigurasi enable secret pada setiap router dan switch dengan password SID. Nah, kita langsung saja buka pada sheet 1 ini, lalu ke CLI. Di sini kita bisa ketikkan enable, kemudian config, lalu hostname SW1 sesuai dengan display-nya ya teman-teman ini. Enter. Lalu kita juga menambahkan enable secret SID. Kita lanjut ke router 2 ini. Kita ke CLI. Kemudian kita ketikkan enable config, lalu hostname RTR2. Nah, jangan lupa ini kita kasih strip ya teman-teman, sesuai dengan yang ada di sininya. Enter. Kemudian kita ketikkan enable, disingkat saja menjadi ENA, set SID seperti ini. Nah, ini sudah. Lanjut kita ke switch 2. Ini ya teman-teman. Kita bisa lakukan hal yang sama, yaitu enable config host name switch 2, kemudian enable secret SID. Nah, lanjut kita ke switch 3. Kita ke CLI, lalu kita ketikkan enable config, lalu host name switch 3, kemudian enable secret SID. Nah, lanjut kita ke router 4 ini ya teman-teman. Kita ke CLI, kita ketikkan enable config, lalu host name RTR strip 4 enter, kemudian kita ketikkan enable secret SID. Kemudian lanjut ke router 1 ini, kita ke CLI, enable config hostname RTR strip 1, kemudian enable secret SID. Lanjut ke switch 6, yaitu ini ya teman-teman. Kita ke CLI, kita ketikkan enable config hostname switch 6, lalu enable secret SID. Lanjut ke switch 5 ini, kita ke CLI, lalu kita ketikkan enable config hostname switch 5, lalu enable secret SID. Lanjut ke switch 4 ini, enable config hostname switch 4, enable secret SID. Dan yang terakhir ke router 3. Kita ke CLI, kemudian kita ketikkan enable config hostname RTR strip 3, lalu enable secret SID.
Nah, untuk part yang ke-1 sudah selesai ya, teman-teman. Kita lanjut ke part yang kedua, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 3, switch 4, dan router 1. Nah, di sini terdapat kesalahan pada instruksinya ya, teman-teman. Seharusnya dilakukan pada switch 1 dan router 3. Switch 1 dan router 2, bukan switch 3, switch 4, dan router 1. Nah, terus di sini itu kita disuruh untuk membuat VLAN dan sesuaikan nama yang tertera di display. Kemudian konfigurasi trunk dan allowed trunk, lalu konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Nah, di sini itu dia menggunakan VLAN 1 ya, teman-teman. Nah, jadi untuk VLAN 1 itu default kita tidak perlu membuatnya lagi atau tidak perlu dibuat ulang, cukup konfigurasi interface-nya saja. Nah, di sini kita bisa buka switch-nya. Di sini kita bisa ketikkan yang berada di sini ya, teman-teman, yaitu FA0/1/2 dan juga /3. Kita ketikkan interface FA interface rank FA0/1 sampai 3. Oh ya, maaf ya teman-teman, sebelumnya kita bisa masuk ke dalam enable terlebih dahulu, kemudian masukkan password SID, lalu kita ke conft, kemudian baru kita masukkan atau ketikkan interface rank atau bisa disingkat dengan RA FA0/1 sampai 3. Enter, kemudian kita ketikkan switch port mode akses. Nah, maaf ya teman-teman, itu ada kesalahan kata. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 1. Lalu kita juga ketikkan spanning strip tree port face, lalu enter. Kemudian kita bisa exit. Kemudian kita juga disuruh untuk terangkan ya teman-teman. Nah, kita bisa ketikkan, sebelumnya kita lihat terlebih dahulu, ini dari switch ke router 2 itu yang mengarah itu FA0/4. Kita bisa masuk ke dalam interface FA0/4. Kemudian kita bisa ketikkan switch port mode trunk, lalu switch port trunk allowed VLAN 1. Nah, lalu kita juga akan konfigurasi di router 2-nya ya teman-teman. Kita bisa buka pada router 2-nya. Kita bisa masuk ke dalam enable terlebih dahulu, lalu kita masukkan passwordnya, kemudian conft. Nah, di sini kita masuk ke dalam interface FA0/0. Ini ya teman-teman. Lalu enter, kemudian kita bisa ketikkan no shutdown. Lalu kita juga akan masuk ke dalam interface FA0/0.1. Kemudian kita bisa ketikkan encapsulation .1Q10 1 ya teman-teman, bukan 10. Enter. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 192.168.1.1, karena itu adalah alamat IP pertama. Kita bisa masukkan 192.168.1.1 beserta subnet masknya 255.255.255.0. Nah, kemudian kita bisa melihat di server-servernya ya teman-teman. Kita bisa ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita akan memasukkan IP address-nya ya teman-teman. Nah, ini kita bisa masukkan IP-nya yang ini, yaitu 192.168.1.2. Lalu untuk subnet masknya 255.0, kemudian untuk gateway-nya 192.168.1.1. Nah, kita lanjut ke web server. Kita ke desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita masukkan IP-nya yang ini, yaitu 192.168.1.3. Untuk subnet masknya sama 255.0, kemudian untuk gateway-nya itu 192.168.1.1. Nah, di sini untuk DNS servernya juga diisikan ya teman-teman, yaitu 192.168.1.2 sesuai yang ada di instruksinya.
Nah, ini sudah. Lanjut kita ke email server. Kita ke desktop, kemudian API configuration. Nah, di sini kita isikan sesuai instruksinya, yaitu 192.168.1.4. Kita bisa masukkan 192.168.1.4. Kemudian untuk subnet masknya masih sama, lalu untuk default guideline-nya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk DNS servernya juga sama, yaitu 192.168.1.2. Nah, ini sudah ya teman-teman. Nah, kita akan coba uji ping ya teman-teman, atau uji kirim surat. Kita kirim dari DNS server ke email server. Nah, ini hasilnya successful ya teman-teman. Kita uji juga pada web server dan juga email server. Nah, ini juga successful. Kemudian dari web server ke DNS server juga hasilnya successful ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Nah, pada pembahasan kedua sudah selesai. Kita masuk ke part 3, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking switch 2, access point, dan router 4. Nah, di sini kita akan membuat VLAN, kemudian akan konfigurasikan trunk, dan konfigurasi port face pada semua interface yang terhubung ke server. Kita bisa buka pada switch 2-nya terlebih dahulu. Kemudian ke CLI. Enable, masukkan passwordnya. Lalu conf-t. Nah, kita lihat di sini itu ada VLAN 2, VLAN 3, dan juga VLAN 4 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Kita bisa ketikkan VLAN 2, name VLAN 2. Maaf ya teman-teman, ini ada salah. Name VLAN 2. Seharusnya seperti ini. Sesuai dengan yang ada di display ya teman-teman. Ini. Enter. Lalu kita buat VLAN 3. Name VLAN 3. Lalu yang terakhir VLAN 4. Name VLAN 4. Nah, kemudian kita akan memasukkan interface-nya juga ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat di sini untuk VLAN 2 itu dari FA0/2. Kemudian VLAN 3 itu dari FA0/3 sampai 4. Kemudian VLAN 4 itu dari FA0/5 dan juga /6 ya teman-teman. Kita bisa masukkan. Nah, di sini kita bisa exit terlebih dahulu. Kemudian kita masuk ke dalam interface VLAN 0/2. Lalu kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 2. Kemudian spanning 3 port face. Lalu exit. Kita lanjut buat yang VLAN 3 ya teman-teman. Kita bisa masukkan interface FA0/3 sampai 4. Enter. Maaf ya teman-teman, ini belum dikasih rank. Harusnya perintahnya seperti ini. Interface rank FA0/3 sampai 4. Nah, ini bisa kemudian kita ketikkan switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 3. Kemudian spanning port face. Exit. Kita lanjut ke VLAN 4. Kita bisa masukkan interface rank FA0/5 sampai 6. Enter. Kemudian switch port mode access. Lalu switch port access VLAN 4. Lalu spanning port face. Exit. Nah, selanjutnya kita itu disuruh untuk konfigurasi trunk ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu ini itu terhubung melalui interface FA0/1 ya teman-teman. Kita bisa masukkan interface FA0/1. Enter. Kemudian kita ketikkan switch port mode trunk. Lalu kita ketikkan switch port trunk allow VLAN 2 sampai 4. Nah, terus kita itu akan konfigurasi access point dan smartphone ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu pada access point-nya. Nah, di sini itu kalau konfigurasi di access point,
kita disuruh untuk memakai SSID, authentication, dan password ya teman-teman. Nah, ini kita bisa ke config, lalu kita bisa ke port 1. Nah, ini kalau kita akan mengarah ke port 2 itu, kita ke sini ya teman-teman, untuk mengarahnya ke sini. Nah, di sini untuk SSID kita isikan sesuai yang ada di instruksinya ya teman-teman, yaitu ini, sekolahan akademi. Kita bisa ketikkan sekolahan akademi. Nah, seperti ini. Kemudian untuk authentication-nya itu yang ini ya teman-teman, WPA2 PSK. Kemudian untuk passwordnya itu kita isikan 123456788. Nah, kalau sudah, kita juga konfigurasikan juga di smartphone-nya ya teman-teman. Kita bisa masuk ke dalam smartphone kosong terlebih dahulu, kemudian ke config, kemudian kita bisa ke wireless. Nah, ini juga sama ya teman-teman, ini kita bisa isikan untuk SSID-nya, yaitu sekolahan akademi, kemudian WPA2 PSK, lalu masukkan passwordnya 1-8. Nah, sudah, kita lanjut ke smartphone 1, kita ke config, lalu ke wireless, kita isikan juga ya teman-teman, sekolahan akademi, lalu ini untuk authentication-nya WPA2 PSK, lalu masukkan passwordnya. Nah, lanjut ke smartphone 2-nya. Kita ke config, lalu ke wireless, lalu isikan sekolahan akademi, lalu untuk autentikasinya sama, WPA2 PSK, lalu masukkan passwordnya. Nah, ini kita tinggal tunggu sampai ada kabelnya ya teman-teman. Memang cukup lama. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil masuk atau terhubung ke access point. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam router 4, yaitu ini. Lalu kita ke CLI, kita ketikkan enable, kemudian masukkan passwordnya SID, lalu conft. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu, kita akan aktifkan interface yang mengarah ke switch 2, yaitu, sebentar, kita cari ini ya teman-teman, FA1/0. Nah, kita bisa masukkan, kita ketikkan yaitu interface FA1/0, enter, kemudian kita ketikkan no shutdown, lalu exit, kemudian kita buat sub interface untuk VLAN 2-nya. Nah, kita bisa ketikkan interface FA1/0.2, lalu encapsulation.1q 2, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.2.1 beserta subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Enter, kemudian kita exit, kita lanjut buat yang sub interface VLAN 3 ya teman-teman. Kita ketikkan interface FA1/0.3, enter, kemudian encapsulation.1q 3, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.1 beserta subnet mask-nya. Exit, lanjut kita buat yang VLAN 4. Kita bisa masukkan interface FA1/0.4, kemudian encapsulation.1q4, lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.4.1, beserta subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, sudah ya teman-teman, kita sudah mengkonfigurasikan di smartphone dan juga di router 4. Sekarang kita akan buat DHCP pool untuk masing-masing VLAN-nya. Kita bisa masukkan, kita bisa exit terlebih dahulu, kemudian kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 2, enter, kemudian kita masukkan networknya
yaitu 192.168.2.0 beserta subnet masknya 255.255.255.0. Enter, kemudian masukkan default routernya yaitu 192.168.2.1, kemudian masukkan DNS-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, sudah, kita lanjut buat yang VLAN 3-nya ya teman-teman. Kita bisa exit, lalu kita ketikkan IP DHCP full VLAN 3, enter, kemudian masukkan networknya yaitu 192.168.3.0 beserta subnet masknya. Lalu masukkan default routernya yaitu 192.168.3.1, kemudian masukkan DNS servernya yaitu 192.168.1.2. Lanjut kita buat yang VLAN 4, IP DHCP full VLAN 4, kemudian masukkan networknya yaitu 192.168.4.0 beserta subnet masknya. Lalu masukkan default routernya yaitu 192.168.4.1. Masukkan juga DNS servernya yaitu 192.168.1.2. Nah, di sini kita sudah menyelesaikan untuk konfigurasi IP DHCP-nya pada VLAN-VLAN-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita buat DHCP exclude address-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ya teman-teman, IP DHCP exclude 192.168.2.1, enter, kemudian kita buat juga untuk VLAN 3-nya yaitu 3.1, lalu untuk VLAN 4-nya yaitu 4.1. Nah, ini sudah ya teman-teman. Sekarang kita cek hasil DHCP pada PC dan smartphone-nya. Kita bisa cek pada PC 8, kemudian desktop, lalu IP configuration, kemudian DHCP. Nah, di sini dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya ya teman-teman. Lalu kita ke PC 10, ke desktop, kemudian IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP, kemudian kita cek pada smartphone. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP DHCP-nya juga ya teman-teman. Nah, jika berhasil, perangkat akan mendapatkan alamat IP secara otomatis sesuai VLAN masing-masing. Sekarang kita lakukan pengujian ya teman-teman. Kita kirimkan paket dari smartphone kosong ke PC 8. Nah, ini masih violet karena masih awal-awal. Kita coba lagi. Nah, ini successful ya teman-teman, yang artinya berhasil. Kemudian kita akan kirimkan paket lagi dari PC 8 ke PC 10. Nah, ini violet, kita coba lagi. Nah, ini sudah successful ya teman-teman. Awalnya mungkin akan violet karena proses ARP, tetapi setelah dicoba kembali hasilnya akan successful. Artinya konfigurasi VLAN trunking, wireless, dan DHCP pada part 3 telah berhasil. Kita lanjut ke part 4 yaitu konfigur VLAN dan trunking, switch 3 dan core router 4. Nah, teman-teman, di sini kita akan membuat VLAN 5, VLAN 6, dan juga VLAN 7. Setelah itu, kita akan menghubungkannya ke dalam router 1 menggunakan trunk dan mengkonfigurasi DHCP agar semua PC mendapatkan alamat IP secara otomatis. Nah, kita mulai dari switch 3 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka switch 3-nya ini. Kemudian ke CLI. Lalu kita ketikkan enable, masukkan passwordnya, lalu conft. Kemudian kita buat VLAN 5, VLAN 6, dan juga VLAN 7. Kita bisa ketikkan enter, kemudian name VLAN 5, VLAN 6, name VLAN 6, kemudian VLAN 7, name VLAN 7. Nah, setelah VLAN selesai dibuat, sekarang kita akan memasukkan port-port ke VLAN masing-masing ya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 5 terlebih dahulu. Kita bisa lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk VLAN 5 itu dari FA04 dan juga FA0/5 ya teman-teman.
Berarti untuk VLAN 6 itu dari FA0/2 sampai /3. Kemudian untuk VLAN 7 itu dari 6 sampai 7. Kita bisa masukkan. Kita exit terlebih dahulu. Kita masukkan interface rank FA0/4 sampai 5. Nah, maaf ya teman-teman, seharusnya mengetikkan ini itu di switch 3. Ini saya salah. Kita bisa masukkan. Kita exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface rank FA0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, lalu switch port akses VLAN 5, lalu spanning 3 port face. Lanjut kita buat yang untuk VLAN 6 interface FA0/2 sampai 3. Ranks, kurang ranks ya teman-teman, maaf. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 6, lalu spanning 3 port face. Lanjut untuk VLAN 7 interface rank FA0/6 sampai 7. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 7, lalu spanning 3 port face. Nah, kalau sudah, kita cek terlebih dahulu menggunakan perintah exit terlebih dahulu, lalu kita cek dengan perintah do show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, VLAN 5 sampai VLAN 7-nya. Pastikan semua port sudah masuk ke VLAN yang sesuai. Selanjutnya, kita konfigurasi trunk yang mengarah ke router satunya ya teman-teman. Kita bisa buka ke router 4. Nah, sebelum kita konfigurasi trunk yang mengarah ke router 1, kita akan menyalakan dulu yang mengarah ke switch-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu dia menggunakan interface FA0/0. Ini ya teman-teman. Kita bisa masuk interface FA0/0. Kemudian kita ketikkan no shutdown. Nah, lanjut kita ke bagian untuk buat subinterface VLAN-nya. Kita mulai pada VLAN 5 terlebih dahulu. Kita bisa masukkan interface FA0/0.5. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q 5. Lalu masukkan IP address-nya yaitu 192.168.5.1 beserta subnet mask-nya. Lanjut ke VLAN 6. Dan terakhir ke VLAN 7. Nah, sudah, selanjutnya kita juga akan membuat untuk DHCP poolnya ya teman-teman, IP DHCP poolnya. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 5, kemudian masukkan networknya 192.168.5.0 beserta subnet mask-nya, lalu masukkan default routernya yaitu 192.168.5.1, kemudian DNS servernya 192.168.1.2. Lanjut untuk VLAN 6, IP DHCP pool VLAN 6, masukkan networknya 192.168.6.0 beserta subnet mask-nya,
Masukkan default routernya. Kemudian DNS servernya. Lanjut ke VLAN 7. Masukkan networknya. Default routernya. Lalu DNS servernya. Nah, kemudian kita buat exclude address agar alamat gateway tidak dibagikan ke klien. Kita bisa ketikkan IP DHCP exclude 192.168.5.1. Kemudian buat juga untuk yang VLAN 6-nya 6.1, lalu VLAN 7-nya 7.1. Nah, sekarang kita cek pada PC yang berada di VLAN 5, VLAN 6, dan juga VLAN 7-nya. Di VLAN 5 kita cek pada PC 15, kita masuk ke dalam desktop, kemudian IP configuration. Lalu kita bisa pilih yang DHCP. Nah, ini sudah ada IP DHCP-nya ya teman-teman. Jika kalian tidak ada, kalian bisa memasukkan konfigurasi terang pada switch 3. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nanti kalian bisa baru mendapatkan IP DHCP. Sekarang kita cek pada switch 6. Sekarang kita cek pada VLAN 6-nya. Kita ke desktop, kemudian IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP-nya. Lanjut kita cek pada VLAN 7. Nah, ini dia juga sudah mendapatkan IP DHCP-nya ya teman-teman. Jika semua sudah berhasil, semua PC akan mendapatkan alamat IP sesuai VLAN masing-masing. Sekarang kita akan lakukan pengujian. Kita ping antar PC yang berbeda VLAN. Kita akan kirimkan paket dari PC 12 ke PC 17. Nah, ini awalnya masih file karena masih awal-awal. Kita coba lagi. Nah, ini hasilnya successful ya teman-teman. Artinya, konfigurasi VLAN, trunking, inter-VLAN routing, dan DHCP pada part 4 sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke part 5, yaitu konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3. Pada bagian ini, kita akan membuat VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Kemudian, menghubungkannya menggunakan trunk antar switch dan ke router 3-nya. Nah, kita mulai dari switch 6 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke CLI, kemudian enable, masukkan passwordnya, lalu conft. Nah, kita akan membuat VLAN 8 sampai VLAN 13. Kita bisa ketikkan VLAN 8, name VLAN 8, VLAN 9, name VLAN 9, VLAN 10, name VLAN 10, VLAN 11, name VLAN 11. Nah, di sini kita buat sampai VLAN 11 saja ya teman-teman. Ini karena ini bagian pada switch 6. Lalu pada bagian switch 5 itu dari VLAN 11 hingga 13 seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita akan memasukkan port-port ke VLAN masing-masing. Kita bisa exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa ketikkan interface rank FA 0/. Nah, untuk VLAN 8 itu dari FA 9 sampai 10 ya teman-teman. Lalu untuk VLAN 9 dari FA 8 78. Sebentar. Ini. Lalu untuk VLAN 10 dari 5 dan 6. Itu ya teman-teman. Lalu pada VLAN 11 FA 0/3 dan FA 0/4. Kita bisa masukkan 9 sampai 10. Lalu switch port multi access, switch port access VLAN 8 spanning 3 port face.
exit, lanjut ke VLAN 9, interface, rank FA 0/7 sampai 8, switchport mode access, switchport access VLAN 9, spanning 3 port face, lanjut VLAN 10, interface rank FA 0/5 sampai 6, switchport mode access, switchport access VLAN 10, spanning 3 port face. Lanjut yang terakhir VLAN 11, interface rank FA 0/3 sampai 4, switchport mode access, switchport access VLAN 11, spanning 3 port face. Nah, ini sudah ya teman-teman. Lanjut kita akan konfigurasikan terang yang mengarah ke switch 4. Nah, kita bisa lihat di sini dia itu menggunakan FA 0/1 sampai /2 ya teman-teman. Nah, ini FA 0/1 sampai FA 0/2. Kita bisa masukkan interface rank FA 0/1 sampai 2, lalu switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 8 sampai 11. Nah, ini sudah. Kita lanjut ke switch 5. Kita ke CLI, enable, masukkan passwordnya, lalu conf t. Nah, kita buat VLAN 11, VLAN 12, dan juga VLAN 13 ya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 11 terlebih dahulu. Name VLAN 11, VLAN 12, name VLAN 12, VLAN 13, name VLAN 13. Kemudian kita masukkan interface ke masing-masing VLAN-nya. Kita mulai dari VLAN 11 terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini VLAN 11 itu dia dari FA 0/7 sampai 0/8. Kemudian untuk VLAN 12 itu FA 0/5 dan juga /6. Lalu untuk VLAN 13 itu dari FA 0/ nggak kelihatan, sebentar ya teman-teman, 3 sampai 4. Kita bisa masukkan exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan interface rank FA 0/7 sampai 8, switchport mode access, switchport access VLAN 11, spanning 3 port face. Exit, lanjut ke VLAN 12, interface rank FA 0/5 sampai 6, switchport mode access, switchport access VLAN 12, spanning 3 port face. Lanjut yang terakhir VLAN 13, interface rank FA 0/2 sampai 3, 3 sampai 4, 3 sampai 4, switchport mode access, switchport access VLAN 13, spanning 3 port face. Nah, kemudian kita konfigurasikan terang menuju ke switch 4 dan juga switch 6 ya teman-teman. Kita exit, lalu ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 2, lalu switchport mode terang, switchport terang allow VLAN 11 sampai 13. Nah, pada switch 5 sudah, sekarang kita ke switch 4. Kita ke CLI, enable, masukkan passwordnya, lalu conf t. Nah, di switch 4 ini kita buat VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Karena jumlahnya cukup banyak, saya akan mempercepat saja.
Oke, ini sudah selesai. Setelah VLAN selesai dibuat, kita konfigurasi terang pada port yang terhubung ke switch 5 dan juga switch 6. Kita bisa ketikkan interface rank FA 0/1 sampai 3. Kemudian switch port mode terang, switch port terang allow VLAN 8 sampai 13. Nah, pada switch 4 sudah, kita lanjut ke router 3. Kita ke CLI, enable SID, conft, lalu kita akan aktifkan interface yang mengarah ke switch 4 ya teman-teman. Dia itu menggunakan FA 0/0. Kita bisa masukkan interface FA 0/0, lalu kita ketikkan no shutdown. Kemudian kita buat subinterface untuk VLAN 8 sampai VLAN 13 ya teman-teman. Kita mulai dari VLAN 8 terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan interface FA 0/0.8, kemudian encapsulation.1Q8, masukkan IP address-nya yaitu 192.168.8.1 beserta subnet masknya 255.255.255.0. Nah, maaf ya teman-teman, itu kurang address, IP address seperti ini. Nah, kita lanjut buat sampai 13. Di sini saya akan mempercepat saja ya teman-teman. Nah, setelah subinterface selesai, sekarang kita buat DHCP pool untuk masing-masing VLAN-nya ya teman-teman. Kita buat VLAN 8 terlebih dahulu. Kita bisa ketikkan IP DHCP pool VLAN 8. Masukkan networknya yaitu 192.168.8.0 beserta subnet masknya. Lalu masukkan default routernya yaitu 192.168.8.1, lalu masukkan DNS servernya juga yaitu 192.168.1.2. Kemudian lakukan hal yang sama untuk VLAN 9 sampai VLAN 13. Nah, setelah sudah, kita buat juga DHCP exclude address-nya. Kita bisa ketikkan IP DHCP exclude
192.168.8.1 untuk VLAN 9, lanjut sampai VLAN 13, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, dan 13.1. Nah, jika sudah, kita cek masing-masing PC menggunakan DHCP. Kita mulai dari VLAN 8 terlebih dahulu. Kita ke desktop, IP configuration, lalu DHCP. Nah, ini dia sudah mendapatkan IP DHCP. Kita cek pada VLAN 9, desktop, IP configuration, IP DHCP. Nah, ini juga sudah. Lanjut VLAN 10. Nah, ini juga sudah mendapatkan IP DHCP. Lanjut VLAN 11. Nah, ini juga sudah mendapatkan IP DHCP. Kita lanjut ke VLAN 12. Nah, ini juga sudah. Kita lanjut yang terakhir, VLAN 13. Nah, ini juga sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Artinya, konfigurasi VLAN dan trunking pada switch 4, switch 5, switch 6, dan router 3 telah berhasil dilakukan. Kita lanjut ke part 6, yaitu konfigurasi Rapid PVST ya teman-teman. Pada bagian ini, kita akan mengkonfigurasi Rapid PVST pada switch 4, switch 5, dan juga switch 6. Kenapa kita perlu menggunakan spanning tree? Karena pada topologi ini terdapat beberapa switch yang saling terhubung membentuk jalur redundant. Jika semua jalur aktif secara bersamaan, maka dapat terjadi looping pada jaringan. Oleh karena itu, kita menggunakan spanning tree untuk mencegah terjadinya looping. Nah, kita mulai dari switch 4 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita buka switch 4-nya. Kita ketikkan enable, masukkan passwordnya, lalu conf-t. Kemudian kita aktifkan Rapid PVST-nya dengan perintah spanning tree mode rapid strip PVST. Seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lakukan konfigurasi yang sama pada switch 5. Kita ketikkan enable, masukkan passwordnya, lalu conf-t. Kita ketikkan hal yang sama, yaitu spanning tree mode rapid strip PVST. Seperti ini. Lanjut ke switch 6. Enable SID conf-t spanning tree mode rapid strip PVST. Nah, setelah semua switch menggunakan Rapid PVST, sekarang kita tentukan root bridge-nya ya teman-teman. Nah, pada topologi ini, switch 4 dijadikan root bridge. Kita bisa masuk ke dalam switch 4. Lalu, kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1 root primary. Seperti ini. Setelah itu, kita bisa ketikkan spanning tree VLAN 1, 8 sampai 13 seperti ini. Enter. Nah, karena VLAN yang digunakan pada jaringan ini adalah VLAN 1 sampai VLAN 13, maka switch 4 akan menjadi pusat pengambilan keputusan jalur terbaik. Selanjutnya, kita cek hasil konfigurasi dengan perintah do show spanning tree. Nah, di sini kita bisa melihat informasi root ID, bridge ID, serta status setiap portnya ya teman-teman. Nah, pastikan terdapat port yang berstatus this bit is the root. Nah, ini sudah. Lalu pada VLAN 8 ini juga sudah ya teman-teman. VLAN 9 ini ada. VLAN 10 juga ada. VLAN 11 ada, VLAN 12 ada, dan VLAN 13 juga ada ya teman-teman. Nah, yang berarti semua VLAN sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang ketujuh, yaitu konfigurasi point-to-point addressing between routers.
Pada bagian ini kita akan memberikan alamat IP pada semua interface serial yang menghubungkan router 1, router 2, router 3, dan router 4. Kemudian kita akan melakukan pengujian konektivitas antar router. Nah, di sini kita mulai dari router 1 terlebih dahulu ya teman-teman. Kita bisa ke CLI, lalu ketikkan enable, masukkan passwordnya conft. Nah, kita konfigurasi interface serial yang menuju ke router 2 ya teman-teman, yaitu ini SE3/0. Kita bisa masukkan interface SE3/0, kemudian masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 beserta subnet mask-nya. Nah, ini kita menggunakan 252 ya teman-teman. Lalu kita ketikkan no shutdown. Kita lanjut yang mengarah ke router 3 yaitu SE2/0. Kita bisa masukkan interface SE2/0, lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.9 beserta subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian no shutdown. Nah, sudah, kita lanjut konfigurasi di router 4. Kita ke CLI, enable SID conft, lalu kita ketikkan interface SE0/0. Nah, ini sudah, kita lanjut ke router 2. Kita ke CLI, enable SID conft, lalu kita masuk ke dalam interface SE2/0, lalu masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2 beserta subnet mask-nya 255.255.255.252. Enter, kemudian no shutdown. Lanjut yang mengarah ke router. Lanjut yang mengarah ke sini menggunakan SE3/0. Kita bisa masukkan exit terlebih dahulu, lalu kita masukkan interface SE3/0, masukkan IP address-nya 10.10.10.2 titik 6 ya teman-teman. Bukan ini. Titik 5 ya teman-teman. Ini kita bisa masukkan beserta subnet mask-nya, lalu no shutdown. Nah, kita lanjut ke router keempat. Di sini bukan interface SE0/0 ya teman-teman, tapi interface SE ini ya teman-teman 3/0 yang IP-nya 10.6. Kita bisa masukkan 3/0, lalu masukkan IP address 10.10.10.6 beserta subnet mask-nya. Lalu no shutdown. Lanjut yang mengarah ke sini, dia menggunakan SE2/0 dengan IP 10.13. Kita bisa masukkan interface SE2/0 IP address 10.10.10.13 beserta subnet mask-nya. Lalu no shutdown. Nah, lanjut ke router 3. Enable SID conft. Ini kita masuk ke dalam interface SE3/0 ya teman-teman. 3/0.
lalu masukkan IP address-nya 10.10.10.14 beserta subnet masknya 255.255.255.252, lalu no shutdown, exit, lanjut yang mengarah ke interface SE 2/0 dengan IP address 10.10. Kita bisa masukkan, kita ulangi, SE 2/0 IP address 10.10.10.10 beserta subnet masknya, lalu no shutdown. Nah, sekarang kita akan coba kirimkan paket dari router 1 ke router 2. Nah, ini dia successful. Lalu dari router 2 ke router 4. Nah, ini juga sudah successful ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Kita lanjut pada part 8, yaitu konfigurasi OSPF pada semua router. Nah, di sini itu kita akan menggunakan ID-nya itu 1. Kita akan mulai dari router yang pertama. Kita bisa buka ensid conf t. Nah, di sini kita masuk ke dalam router OSPF. Kita bisa ketikkan. Nah, untuk ID-nya itu 1. Seperti ini, lalu enter. Nah, di sini kita akan mempromosikan ini ya, teman-teman. Untuk yang mengarah ke sini itu ada 10.9 dan juga 10.10. Maka untuk networknya itu adalah 10.8 ya, teman-teman. Kita bisa masukkan. Lalu untuk wildcard-nya, karena slide 30 menggunakan 0.3 ya teman-teman. Dan areanya itu area kosong. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini itu network seperti ini. Nah, lanjut yang mengarah ke sini itu ada 10.1 dan juga 10.2. Maka kita menggunakan 10.0. Nah, di router 1 sudah selesai, kita lanjut di router 2. Nah, di sini kita bisa ketikkan router OSPF 1. Lalu kita akan mempromosikan networknya nih. Nah, di sini kita menggunakan 10.0 yang mengarah ke sini. Lalu untuk wildcard-nya masih sama dan areanya 0. Nah, lalu yang mengarah ke sini, di sini ada 10.5 dan juga 10.6, maka kita menggunakan 10.4. Kita bisa masukkan. Nah, oke, lalu kita juga akan mempromosikan network yang berada di VLAN 1 ya teman-teman, yaitu 192.168.1.0. Untuk wildcard-nya itu 255. Lalu areanya kosong. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mempromosikan di router 4. Kita bisa exit, lalu kita ketikkan router OSPF 1 network. Di sini kita akan mempromosikan yang tadi, yang ini 10.4. Wildcard-nya 0.3. Lalu area kosong. Nah, lalu kita juga akan promosikan yang mengarah ke sini, yaitu ada 10.13 dan juga 10.14. Maka kita akan mempromosikan 10.12. Kita bisa masukkan. Untuk wildcard-nya masih sama ya teman-teman, dan juga areanya masih sama. Lalu kita juga akan mempromosikan yang di sini ya teman-teman, yaitu VLAN 2 sampai VLAN 7. Kita bisa masukkan. Network 192.168.2.0. Untuk wildcard-nya .255. Areanya masih sama, yaitu area kosong. Kita lanjut buat sampai 7 ya teman-teman. 3.0, 4.0,
5.0, 6.0, dan yang terakhir 7.0. Nah, oke, ini sudah, kita lanjut di router 3. Nah, bisa ketikkan router, kita exit terlebih dahulu, lalu kita ketikkan router OSPF 1. Nah, di sini kita akan promosikan yang tadi ya teman-teman, yang ini yaitu 10.12. Kita bisa masukkan. Untuk wildcard-nya .3, lalu area kosong. Nah, lalu kita juga akan promosikan yang ini yaitu 10.8. Kita ulangi saja. Nah, kita ulangi 10.10.10.8 untuk wildcard-nya 0.0.0.3 area kosong. Lalu kita juga akan promosikan yang ada di sini ya teman-teman, yaitu VLAN 8 sampai VLAN 13. 192.168.8.0 untuk wildcard-nya itu 255, lalu areanya 0. Kita buat sampai 13.0 ya teman-teman. Nah, jika sudah semua, kita akan cek di router 1 dengan perintah to show IP OSPF neighbor. Lalu kita juga akan cek dengan to show IP root. Nah, di sini sudah ada tanda O ya teman-teman, yang berarti OSPF. Nah, untuk part 8 sudah selesai. Kita lanjut ke part 9, yaitu konfigurasi DNS dan web server. Nah, di sini kita akan konfigurasi DNS dengan tipe A-Record dan Sinem ya teman-teman. Kita akan mulai dari sini. Kita bisa buka pada DNS server, lalu pilih service, pilih DNS. Lalu untuk DNS service-nya kita on-kan. Nah, untuk tipenya itu A-Record. Lalu untuk namanya itu academy.sekolahan.id seperti ini. Lalu untuk addressnya itu 192.168.1.3. Nah, jika sudah, kita bisa klik add. Nah, lalu kita juga akan buat yang tipenya Sinem. Ini untuk namanya itu adalah www.academy.sekolahan.id. Nah, seperti ini. Lalu untuk hostname-nya itu academy.sekolahan.id. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita bisa klik add. Nah, lalu kita juga akan buat lagi yang tipenya itu A-Record. Nah, untuk name-nya itu academy.sekolahan.id. Lalu untuk addressnya itu .4 192.168.1.4. Jika sudah, kita bisa klik add. Nah, ini itu namanya itu kurang mail ya teman-teman, kita bisa ganti mail.academy seperti ini, lalu klik add. Nah, lalu kita juga akan buat lagi yang tipenya Sinem. Untuk namanya itu www.google.com. Lalu untuk hostname-nya itu google.com. Lalu kita bisa klik add. Nah, lalu kita akan buka web server. Kita ke service, lalu pilih HTTP. Nah, kalian pastikan semuanya harus on ya teman-teman. Lalu kita bisa klik edit pada index HTML. Nah, untuk yang ini kita bisa ganti ya teman-teman. Yang welcome to Cisco packet.
ini kita ganti menjadi welcome to Academy Sekolahan ID. Lalu jika sudah, kita bisa klik save, lalu klik yes. Nah, lalu untuk pengujiannya di salah satu PC ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buka di VLAN 3 PC 8, kemudian desktop, lalu web browser. Nah, dipastikan PC tersebut mempunyai IP DHCP ya teman-teman. Nah, di sini kita akan cari yaitu academy.sekolahan.id seperti ini. Lalu kita bisa klik go. Ini kita tunggu ya teman-teman. Nah, oke, ini dia sudah muncul ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping nih. Kita bisa ke command prompt. Kita bisa ketikkan ping www.academy.sekolahan.id. Nah, ini dia hasilnya TTL ya teman-teman, yang artinya sudah berhasil. Kita lanjut ke part 10, yaitu konfigurasi email server. Nah, untuk konfigurasi email server, kita akan membuat dua user nih, yaitu user 1 dan juga user 2. Nah, kita juga akan setup email pada klien pada PC 1 dan PC 2 ya teman-teman. Nah, kita bisa buka pada email servernya. Nah, di sini kita bisa pilih service lalu ke email. Nah, dipastikan ini harus on semua ya teman-teman. Nah, untuk domain name-nya itu academy.sekolahan.id. Seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa klik set. Nah, selanjutnya kita akan membuat user nih, yaitu user 1. Lalu kita masukkan passwordnya, yaitu 123. Nah, lalu kita bisa klik tanda plus ini. Nah, lalu kita juga akan buat user 2. Passwordnya sama, 123. Lalu kita klik tanda plus ini. Nah, kita buka pada PC 1, dipastikan dia sudah mempunyai IP DHCP. Kita bisa cek terlebih dahulu. Ini belum. Nah, ini sudah. Lalu kita bisa ke email. Nah, di sini kita pilih yang configure mail ya teman-teman. Nah, untuk username-nya itu user 1, kemudian untuk email address-nya itu user 1 underscore mail academy.sekolahan.id. Nah, lalu untuk incoming mail servernya itu menggunakan yang ini ya teman-teman. Ini kita bisa copy saja. Nah, untuk yang outgoing mail servernya juga sama ya teman-teman, yaitu menggunakan yang ini. Nah, untuk username-nya kita buat user 1, lalu passwordnya 123. Lalu jika sudah, kita bisa klik save. Selanjutnya kita bisa buka pada PC 2. Dipastikan dia juga sudah mendapatkan IP DHCP ya teman-teman. Nah, ini sudah. Kita lanjut buka email. Nah, untuk yang username kita isikan user 2. Lalu untuk email address-nya user2 underscore mail.sekolahan.id. Ini kurang akademi ya teman-teman. Seperti ini. Untuk incoming mail servernya itu sama seperti tadi. Lalu untuk outgoing mail servernya juga sama ya teman-teman. Lalu untuk username itu user 2, passwordnya sama, yaitu 123. Jika sudah, kita bisa klik save. Selanjutnya kita bisa pilih compose. Nah, lalu untuk toolnya kita bisa ketikkan user 1 at mail.academy.sekolahan.id. Lalu untuk subjeknya itu connect. Lalu untuk pesannya itu saya akan ketikkan halo. Lalu kita bisa klik send. Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Kita coba hapus mailnya. Kelewatan. Kita ulangin. User 1 at seperti ini, academy.sekolahan.id. Lalu klik send. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah sukses. Nah, lalu kita buka pada PC 1. Kita pilih email. Nah, lalu di sini kita pilih yang ini. Nah, ini sudah muncul nih pesannya. Nah, di sini kita bisa buka pesannya. Nah, oke, di sini sudah muncul ya teman-teman yang halo. Nah, kita contohkan reply ya teman-teman. Kita bisa klik yang ini. Nah, di sini kita akan ketikkan hi. Lalu kita klik send.
Nah, ini sama seperti tadi, karena kayaknya ada ininya, kita hapus saja mailnya. Seperti ini, lalu kita klik send. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman, sudah sukses. Lalu kita akan cek di PC2. Kita ke email, lalu retrieve. Lalu ini. Nah, ini sudah ada ya teman-teman. Yang berarti konfigurasi kita sudah berhasil. Kita lanjut ke part yang terakhir, yaitu part 11, yaitu konfigurasi access list. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam router 2. Nah, di sini kita bisa masuk ke dalam enable, lalu masukkan passwordnya, conf-t, lalu kita ketikkan access list 102, sesuai yang ada di ininya ya teman-teman. Lalu kita bisa ketikkan deny IP 192.168.2.0 yang kita akan memblokir VLAN 2-nya. Lalu kita masukkan wildcard-nya juga, yaitu 0.0.0.255. Lalu masukkan juga hostnya, yaitu 192.168.1.3. Bentar, lalu kita ketikkan access strip list 102 deny IP 192.168.2.0.0.0.255 host 192.168.1.4 ya teman-teman. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam interface FA0/0.1, lalu kita ketikkan IP access strip group 102 out, bentar, lalu kita exit. Lalu kita ketikkan access strip list 102 permit any lagi permit IP any ya teman-teman. Nah, lalu kalau sudah, kita bisa coba di PC. Di sini saya akan coba di PC 8. Nah, kita akan coba ping nih. Kita akan coba ping 192.168.1.3. Nah, oke, di sini dia masih TTL ya teman-teman. Kita juga akan coba web browser-nya nih. Kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id, lalu kita klik go. Nah, ini dia juga masih bisa ya teman-teman. Nah, tapi jika kita coba di VLAN 2, kita coba di smartphone kosong. Nah, ini dipastikan dia sudah mempunyai IP DHCP ya teman-teman. Kita coba ping 192.168.1.3. Nah, maka hasilnya itu DHO ya teman-teman. Kita juga akan coba yang 1.4. Nah, dia juga DHO ya teman-teman, karena kita sudah memblokir aksesnya. Kita akan coba yang buat browsernya. Di sini kita bisa ketikkan academy.sekolahan.id, lalu klik go. Dan di sini hasilnya maka akan request timeout ya teman-teman, karena kita sudah memblokir. Nah, oke, di sini kita sudah berhasil menyelesaikan Superlab 3-nya. Nah, untuk kompleksinya itu memang tidak 100% ya teman-teman, karena di bagian ini ada yang nggak kedetek nih, padahal kita sudah benar. Nih. Nah, untuk yang lainnya itu sudah terchecklist ya teman-teman. Nah, di sini itu untuk skornya itu masih kurang karena di sininya itu ada yang belum kedetek, padahal kita sudah benar. Tapi tidak apa-apa, yang berarti kita sudah menyelesaikan bab 3 ini. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.